pasti banyak anak-anak di bawah dirimu yang punya. Aku rasa lebih berani anak-anak muda deh. Iya kan? Iya. Tapi di DM ada nggak gini, tante boleh kenal Nggak. kebutuhan batin? Gimana tuh kalau sendiri? Masih ada hasrat sama laki-laki nggak sih? Tapi kan dulu waktu lu sama Brandy itu kan lu sempat hits ya dengan ya kan waktu itu kan. Lu Madonna Sampai ya, merem saya pada lu. waktu itu lu Madonna ya. Kalau sholat gitu Mbak, ada gitu minta jodoh sama Allah? Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini adalah Butik Haji Igun spesial nostalgia. Wow. Ya, jadi Igun alhamdulillah hari ini kehadiran sahabat lama justru nih customer. Kalian harus tahu 25 tahun yang lalu saya mengawali karir di industri fashion. Salah satunya adalah mendapatkan pesanan dari sosok yang satu ini. Oh my God. Please welcome Yuni Syara. Wow. Terima kasih Yuni loh Syara. sudah Betul, diundang. Betul nggak sih Mbak 25 tahun yang lalu seingat kamu dulu aku masih pakai baju SMA. Pakai baju SMA ya, datang ke tempat Mas Aji, toto ada anak pakai baju SMA. Duh, aku masih ingat gitu, lincah gitu. Itu ternyata kamu yang sekarang. Iya. Si Lagunya Brondo, lagu Tirai, jadi masih bronces banget. Kalau Tirai gimana deh lagunya waktu itu? Kita telah bersama Lanjut. sekian lama dalam kisah cinta. Asik. Namun tiada jua rasa saling itu seia sekata. Sama aku tuh kalau lagi lelah gitu ya, aku tuh suka dengerin lagu. Itu lelah. Enggak lagu ini. Bukan. Betapa aku cinta padamu. Sepi. Oh, ya itu lagu-lagu kalian lah. Itu Sepi itu lagu lo tuh ke depan kaca hapus make up gitu. Mbak Yuni ya. Sosok Yuni Syara ini buat aku adalah sosok yang tidak pernah hilang oleh waktu. Terkenal banget enggak. Tapi nggak pernah hilang, ada terus. Apa resepnya? Kalau ditanya resep, apa ya? Karena punya kesadaran bahwa kita masih ada di panggung industri musik ini, jadi semuanya harus dijaga gitu aja. Nah kan kalau misalnya dilihat ya, Mbak Yuni sama Mimi itu kan berawal karir kan duluan Mbak Yuni dong bisa dibilang. Apa duluan Mimi? Yanti, kita tuh lomba, jadi lucu, kita itu lomba-lombaan gitu. Kalau Yanti lomba pop singer, aku lomba bintang radio TV. Kalau nggak salah setara gitu loh. Ya. Waktu aku ikut Northsea, pas udah rekaman, Yanti gantiin aku gitu. Jadi kayak gitu aja kita. Jadi kalau kayak ditanya telur sama ayam gitu, nggak tahu siapa duluan. Tapi kan kalau misalnya gaya di dunia entertainmentnya tuh kan kalau Mbak Yuni tuh kayaknya kayak nggak ada berita viral, kayak dijalanin begitu aja. Kalau Mimi kan meledak alis, meledak ini, meledak itu, meledak ini, meledak itu. Kalau kayak Mbak Yuni tuh kayak ya udah chill aja gitu. Itu ada kalanya waktu itu karena rambutnya pendek, meledak kerah rambut itu pendek, di salon rambut ala Demi Moore waktu itu. Terus mendadak lipstick yang diva, yang merah. Merah itu karena video klipnya itu. Terus baju tali satu, ya jadi ala. Tank top, dress bludru. Bukan lagi lah, maksudnya ada hal-hal yang misalnya yang aku lakuin yang akhirnya menjadi gitu, jadi kayak misal di pasar Klewer, ini daster Yuni Syara, hanya karena tali satu. Oh, gini. Kalau daster lo versinya Pasar Wenda ya? Ya Allah, Brong harusnya. Kamu daster kelelawar. Kalau mama-mama yang daster kelelawar. Mbak, tapi kan nggak semua orang itu masuk di genre lagu-lagu jadul gitu. Dan Mbak Yuni itu kan kayak dari 25 tahun yang lalu aja tuh image itu udah nempel. Berarti kan maksudnya kayak Mbak Yuni itu kayak tua sebelum waktunya gitu gak sih? Hah? Padahal semuanya lagu-lagu itu kan belum tentu relate sama diri kamu dong. Enggak, jadi waktu itu sedang dikontrak di Billboard Indonesia. Nah produserku gini nih, kan dia yang nyodorin lagu ya. Kita itu kan cuma nyanyi aja. Yuni, di Amerika lagi musim
lagu lama diulang lagi. Oke. Di cover lagi atau daur ulang gitu. Saya pengen di Indonesia pertama kamu yang nyanyiin. Pada waktu itu. Lahirlah Hilang Permataku. Hilang permataku. Semuanya. Hilang harapanku. Kan ku jaga Sejak dulu dulu kala. Coba gue dengar suara lo. Aku tak mengerti. Asik. kan? Mengapa terjadi. Iya sih, tepuk tangan buat Tina tuh. Itu tahun 91, berarti kamu masih ingat lagu itu. Jadi nostalgia itu sedemikianlah. Lagu lama itu kenapa ya kok masih menempel. Nostalgia SMA. Takkan hilang begitu saja. Tapi justru penggemar-penggemar lagu nostalgia itu memang kaum-kaum old money yang punya uang. Karena dulu pasangnya kalau misalnya zaman dulu itu karena kasetnya pernah lah ada masanya meledak banget. Misalnya orang-orang punya mobil 5 gitu. Ya. Di setiap itu ada CD-ku. Iya kan? Iya. Mungkin Mbak Yuni tuh hadir dari zaman kaset gak sih? Oh iya Iya dong, Iya kan, dari zaman kaset masih kaset. kita duain, dari Kita dua. kaset, CD, DVD, karaoke, sampai ada bundlingan CD dan DVD. Nah, Ya. ada juga itu. Sampai jadi, zaman VCD bajakan, ya kan? Oh iya. Kompilasi lagu-lagu Kompilasi. terbaik. Kompilasi lagu-lagu. Nostalgia Yunisara. betul. Di Gua karaoke itu Yunisara, Dewi Yul, Bruri Marantika. Enggak, karena kalau orang nyanyi lagu-lagu jadul tuh kayak nadanya tuh kayak buat semua suara gak sih? Enggak juga berarti dia berhasil sebenarnya untuk membuat gini nih. Dulu tuh kayak Beatles dia nyanyi. Ya. Itu nggak banyak chord kan yang dipakai. Ya. Dan lagu-lagu yang nggak banyak chord itu yang meledak. Kalau Ya. sekarang tuh kan misalnya range-nya panjang. Abis ini tahu tinggi banget gitu ya. Sehingga juga nggak banyak yang bisa menyanyikan lagu kecuali anak-anak sekarang Gen Z. Tapi kalau misalnya yang zaman dulu semakin dikit chordnya semakin meledak. Tiga chord malah yang meledak-meledak. Yang penting sing along gitu Iya, ya. kalau ini kan misalnya dia range vokalnya dari nada yang pelan banget, rendah banget sampai yang wah. Kalau lagu Zaman Mbak Yuni kan nggak ada pakai gitu-gitu kan? Kayak bukan Rita Butar-Butar. Itu kan juga setinggi-tinggi. Ya Allah, zaman dulu tuh penyanyi tuh ada kalanya Rinto Rahab penyanyi itu 8 biji tapi top banget. Jadi kita nggak bisa pungkirin waktu itu penyanyi itu ada 8 penyanyi Indonesia, penyanyi perempuan yang ngetop banget. Terus ada eranya HDX tuh ada lagi yang Bintang Gemini, ada era-eranya penyanyi JK Record ya. Jadi ada eranya Rinto Rahab, Obi Mesak, Pance Pondaa, terus Tommy J Pisa, terus banyak dia era-era itu. Lagu-lagu galau ya? Itu lagu-lagu. Sampai itu Geles-Geles Keces kan? Iya. Enggak Geles-Geles Keces. Dong. Ih, tahu ya? Gelas-gelas kaca customer. Pasti tahu. Jadi bayangin itu di saat itu, Mom berapa ya Usia 60. 40. 40, berarti 40. milenial masih bisa di lagu-lagunya baby boomer sampai itu, tapi masih sampai sekarang. Ya. Bahkan anak-anak sekarang itu bisa bawain lagu yang lama banget. Ya. Dan masih enak sampai sekarang. Benar. Enggak kayak lagi suka nostalgia gitu. Timeless aja tuh lagu kayak gitu. Nih, yang aku bingung ya, kenapa seorang Yunisara itu baru bikin konser di usianya yang sekarang? Aku juga baru mikir kemarin tuh. Iya nggak sih? Kenapa ya gitu? Dulu nggak pernah kepikiran mau bikin konser ya nonton aja, supportin Yanti dan lain-lain gitu. Dan penonton konser aja. Terus mungkin karena merasa, jadi kayak sekarang tuh kayak ngeluber gitu, banyak ide ini itu. Karena aku nggak terlalu fokus, bukan nggak berarti nggak mikirin anak ya. Aku dulu terlalu agak kemelekatan ke anak gitu. Jadi apa gitu ngurusin sampai sedetilnya, misalnya sarapan harus aku sendiri yang masak kayak gitu-gitu. Ngurusin dia di sekolah, ngurusin perpisahannya, itu apa segala macam. Tapi sekarang karena anak-anak udah gede, jadi aku kayak ngerasa kayak tumpah-tumpah gitu. Idenya banyak gitu. Mau buat ini tuh kayak nggak ada penghambat gitu. Pas konser kemarin itu, konser yang pertama di Jakarta itu tuh sebenarnya idenya dari Yunisara atau justru dari promotor? Yunisara. Jadi memang Mbak Yuni yang aku kayaknya pengen konser deh gitu. Kayaknya mesti waktunya coba gitu. Terus udah gitu berikutnya ada yang minta. Dan berikutnya minta lagi. Dan Mbak Yuni nyangka nggak segitu banyak orang yang merindukan Mbak Yuni konser? Aku nggak tahu.
Jadi Aku nggak kepedean aku juga gitu. maksudnya kayak gini kan, ih Yuni Shara konser siapa yang nonton ya gitu kan. Iya. Tapi penuh Itu loh Mbak, lagi demo, Mbak. itu lagi Di demo loh. Jadi aku pikir yang nonton itu karena sayang dan nekat. Ya, Oh. Kalau enggak mana berani masuk kawasan itu. ya. Orang gue Lagi. duduk kan di depan. Gue ngeliatin, oh Krisdayanti kesana nih, berarti itu backstage. Kalau misalnya masa masuk, jebret, oh gue kaburnya kesana. Gue begitu, gue begitu. Jujur nih. Gue begini aja duduk gini. Tak, itu Yanti masuk situ berarti ruang ganti. Di situ ada langsung meja. Gue telepon lagi supir. Lo parkir ke belakang, ke backstage ya. Gue nih bintang. Jangan lo parkir di depan gue masuk. Oh siap mas. Udah, dia ke situ gue tahu. Oh jadi ke situ. Jadi gue tahu tuh pam. Kalau tahu ada huru hara, atau gitu. Misal orang masuk, bubar gitu kan. Oh gue langsung lewat jalan. Berarti sama kejadiannya kayak waktu konser yang kakak itu dong, yang kakak konser terus gempa itu. Kalau kalau aku itu kan gempa. Ini Ini bener-bener kan pas lagi huru hara Indonesia kemarin darurat. itu. Jadi di seberang ada Panji Pragi, terus aku. Jadi dia nyemangatin juga, Mbak semoga lancar suksesnya. Jadi dia bilang, kalau gue ngelawak Yuni Shara konser. Itu bener-bener gila banget sih. Kondisi waktu 30 Agustus tahun lalu itu bener-bener Ya. chaos. Chaos Kita banget. lagi JR tuh gas air mata semua. Aku nggak boleh keluar, nggak dikasih keluar. Ya. Jangan dikasih kencing, nggak dikasih apa segala macam. Mereka semua pakai pakai masker, tapi nggak bilang kalau Dan itu tuh Mbak Yuni tahu situasi yang terjadi di luar atau sengaja nggak dikasih tahu? sengaja nggak dikasih tahu. Sengaja nggak boleh megang handphone, nggak usah megang apa Emang gitu. aku nggak pernah pegang telepon sebelum nyanyi. Semua konser Sebelumnya itu, nggak setiap nyanyi juga nggak pegang telepon. Nah setelah pas udah kejadian itu kita tertahan nggak bisa keluar sampai jam berapa malam gitu, jam 2 atau berapa gitu di situ. Terus besoknya kulihat pagi-pagi ada yang lari, ada yang apa. Kok kayaknya biasa Oke deh. aja gitu. Oke deh lanjut. Jam 3 baru kasih tahu harus cut berapa lagu, 5 lagu harus selesai jam 10. Itu kita nggak ada yang jaga ini itu apa segala nggak ada itu. Oh ya udah gitu. Bismillah. Daripada makin boncos Iya. ya, Bo, ya kan. Udah jalan terus semuanya tuh nggak yakin. Ini tetap jalan nih. Mereka yang nggak yakin. Jalanlah bismillah gue bilang gitu. Itu semua Karena kuasa Allah juga ya Mbak. iya, karena kan bingung loh, motong lagu kan ada rentetan lagu, rentetan ganti baju, rentetan musik yang digabung terus, Ada story terus lain. dancer dan lain-lain gitu. Si dancernya itu sendiri berdoa, walaupun kita nggak ada yang nonton, kita tetap semangat Takutnya, ya buat muda. ah. Nggak, bener-bener itu. Aku taunya setelah cerita itu semua, setelah kan cerita masing-masing. Semoga nanti walaupun kita nggak ada yang nonton, walaupun nggak ada yang nonton, kita harus tetap semangatin untuk bunda. Ya udah, pas datang, loh kok ada yang datang, kok ada penontonnya. Rame, Gitu. Mbak, rame. Terus yang di backstage itu udah diingetin, bukan si Kesha diingetin. Nanti kalau ada apa-apa, lo geser bajunya Yuni Shara ke sana ya. Dia pun Semua jadi kayak noise kan, pada noise ya kan. Jadi pikirannya jadi yang enggak. apaan sih, ada apaan gitu. Jadi semua itu di bawah di belakang-belakangku ternyata punya cerita masing-masing. Masing-masing. Terus yang ngedrum tuh ternyata istrinya mau melahirkan. Aduh banyak Ada banget. aja. Ada. Banyak Ya banget itu Allah. setelah kita ngumpul evaluasi, mau bilang terima kasih segala macam itu. Ya. Mereka punya cerita masing-masing di cerita 35. Tapi kalau seorang Yuni Shara itu punya ritual nggak sebelum manggung? Ada harus begini, nggak boleh gini, harus begini gitu, ada nggak? Makan apa? Tapi gitu? Makan kalau- kencur, makan Enggak. apa? Enggak. Tapi sebelum banget itu kalau bisa aku nggak banyak ngomong, aku vocalizing aja sebentar. Oh, jadi itu ngaruh tuh, nggak ngomong, nggak apa gitu. Bukan vocalizing aja. La 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 la. Mbak, tapi tahu nggak? Kamu jangan GR ya. Hmm? Kamu tuh body language-nya tuh keren banget loh Mbak. Begini-begini gitu. Kayak udah ngerasa cantik pengen gue tipe khas sepatu. Enggak, masalahnya kamu nggak pernah nonton aku. Iya, aku tuh nggak pernah ngeliat kamu show kan. Maksudnya, Iya, maksudnya iya kan body nyanyinya- language kamu tuh keren banget Mbak. Makanya aku Jadi- bilang, lu tuh kemana aja sih kebanyakan ngurus pohon lo di rumah. Pohon sampai gendut-gendut banget akarnya. jadi ya aku nyanyi. Ya Aku nyanyinya itu Tuhan. buat corporate terus. Benar. Jadinya nyanyinya buat perusahaan-perusahaan, instansi dan lain-lain. Itu nyanyi mereka nggak tahu, dipikir lagunya aku tuh menye-menye melulu. Ya, Padahal kalau misalnya itu lagunya mintanya lagu disco, lagu ini Iya. beat gitu. ya. Jadi terus akunya sendiri juga berasa kalau pakai baju nyanyi baru on sebagai penyanyi. Begitu udah selesai ngelungsungin lagi jadi ibu rumah tangga gitu loh. Jadi nggak terus-terusan berasa jadi penyanyi Divanya gitu. terus-terusan. Iya. Jadi sekarang nih on fire akhirnya setelah konser on On fire fire. karena ada demand, Bu. Kita begitu ada Dari demand. dulu lu aja nggak sadar, dari dulu ada Yuni, Oke. ya Tapi kan? kalau kakak sendiri kan diva juga nih.
Kalau mau konser kayak gitu ada Enggak, dia kayak enggak, apa? dia sebulan tuh dia bikin event tuh bisa sampai 3-4 kali. Jadi gue tuh Undangan itu aku bilang, bikin apa lagi? Bikin apa lagi? jadi kan gue Nggak punya bisa diem ya jadi gue orangnya tuh kan ya. punya grup arisan sama Mbak Yuni. Iya. Gue tuh kadang kayak mau nge-share gue tuh ngapain lagi tuh kayak gue nggak enak gitu kayak ya Allah kok gue ada lagi Ada lagi. bener-bener makanya tadi pas aku bilang dia, aduh pasti capek kita ke bagian yang terakhir nih, dia bilang gitu. Enggak, dia baterainya Enggak, banyak. aku pernah 1 hari 6 episode Mbak. Baterainya banyak. Baik-baik aja. Aku pokoknya kalau tema uang aku lancar. Terus dia hebatnya tuh bisa dapat sponsor yang Masya Allah deh. Iya dong Gitu. Mbak, kita makanya itu kan maksud aku ya kita manusia itu kan hanya bisa berencana ya. Iya. Tapi maksud aku tuh beruntung bahwa Allah, malaikat-malaikat, semua penjaga-penjaga aku itu mengamini apa yang menjadi sebuah rencana. Afirmasimu. Iya, afirmasiku gitu. Mm. Karena buat aku tuh kan orangnya spontan banget Mbak. Iya, sangat. Sekolah pun enggak. Uhuy gitu ya kan. Benar, aku benar-benar spontan banget. Jadi kayak aku nih besok baru pertama kali akan membuat pameran instalasi. Jadi biasanya kan fashion show. Oh yang undangan ini bukan? Nusa Nova. Yang undangan Ya, itu Wastra atau? Wastra. Wastra kan? Jadi aku tuh punya brand namanya Nusa Nova yang aku keluarin tuh hanya 3 bulan. Agustus, September, Oktober. Nah, Oke. kalau tahun lalu aku bikin fashion show gede-gedean. Oke. Nah, tahun ini aku ceritanya nih sebagai anak bangsa aku ingin merayakan euforia kemerdekaan RI bersama. Persembahan untuk negeri. Persembahan untuk negeri, pencinta kain, anak SMK, sekolah fashion, ya kan? Mereka bisa lihat langsung karya aku. Anak udah besar. Anak udah besar. Iya kan? Karya dari kemarin udah konser. Off air juga masih ada. Off air. Ya, Terus? andalannya kan off air. Terus kalau seorang Yuni Shara gitu, masih ada hasrat sama laki-laki nggak sih? Apa udah frigid? Hah? Nggak tahu ya, Ya udah lama nggak ada- bukan nggak ada nggak bumbu nemu percintaan aja. deh, Iya, Mbak. nggak berdarling kan. Heeh. Emang nggak ketemu aja ya. Tapi nggak ada gitu di WhatsApp gitu yang setiap hari pagi Nggak saya. ada lah. Hah? Nggak ada. Kalau Nggak ada udah aku pegang mulu kali handphonenya. Iya. Tapi kan dulu waktu lu sama Brandy itu kan lu sempat hits ya dengan ya kan waktu itu kan. Lu Madonna Sampai ya, merem saya pada loh. waktu itu lu Madonna ya. Tapi abis Pernah pada waktu itu, pada saat itulah, itu 15 tahun lalu lah itu. Itu juga jebakan Batman sih ya. tapi Nggak tahu kan kalau sebenarnya semudah kan itu. pasti banyak anak-anak di bawah dirimu yang punya Aku rasa lebih berani anak-anak muda deh. iya kan? Iya. Tapi di DM ada nggak gini? Tante boleh kenalan nggak? Nggak gitu? ada. Karena yang mereka nggak kenal nggak bisa masuk aku, nggak bisa DM. Oh, kok di orang pada filter. DM gue kayak gue terlalu Karena kamu suka ya. open semuanya. Oh itu aku bisa nggak di open? Bisa. Di lock. Oh, Bisa. kalau Misalnya kalau kamu nggak follow, ya, iya. dia nggak bisa DM. Enggak. Oh, nggak Kecuali seru kamu ya. kecuali kamu buka request. Terus gue gini, oh nggak seru ya. Itu serunya ya. Terus Mbak kalau misalnya berbicara tentang urusan kebutuhan batin, gimana tuh kalau sendiri? Enggak apa-apa, masalahnya kepengen apa enggak, kamu lupa nanya itu. Iya kepengen masih? Kalau nggak kepengen ya nggak ada masalah. Kalau yang punya hasrat tinggi itu baru masalah. Nah, selama nggak menjadi masalah ya buat aku ya. Tapi kan Mbak olahraganya juga olahraga. giat kan? Aku setiap sebelum keluar kamar aku stretching dulu pasti. Oh, Olahraga Gila, badan dulu. dia nggak ada lemaknya. Ya ada dong. Oh, Aku tuh bikin patung yang badan dia Kecil. kecil banget. spesial. Kecil banget. Jadi kan kalau tiap yang nggak mau konser kan aku bikin miniatur Ya. patungnya kan. Kalau misalnya Mbak Yuni tuh udah muat di patung yang asli itu, di badan dia tuh harus dikecilin lagi. Jadi dari patung ukuran dia tuh harus kayak Itu mah, berapa senti oh tambah gitu. lagi. Oh. Gitu. Mbak, tapi kalau misalnya nih nggak menutup kemungkinan ada yang ngechat pengen deket gitu, mau nggak? Sekedar deket-deket aja apa masih pengen berumah tangga? Nggak tahu, nggak berani duluin apa-apa juga gitu. Yang nyambung aja juga belum. Kalau ditanya bentuknya kan mesti ada yang diobrolin terus nyambung dulu. Nyambung baru kita ngomong selanjutnya. Karena nggak mudah juga, aku udah 18 tahun sendiri gitu. Terus udah gitu, terus harus misalnya ada orang mungkin temen menua mungkin ada sih kadang kepengenan, oh punya temen tuh enak ya. Kan semuanya kita putusin sendiri bertahun-tahun. Dari muda sampai umur segini udah setengah abad lebih, semua mutusin sendiri. Nggak
ada pertanyaan kalau misalnya urung rembuk urung rembuk itu kan mungkin enak ya. Misalnya ada 2 kepala gitu yang ngomong, "Oh ya bagusnya gini." Kalau ini kan kita kayak, apa ya, kayak gladiator gitu semuanya kita Sendiri. sendiri, Tapi kalau misalnya kayak anak-anak gitu, nggak pernah ngomongin ke Mbak gitu? "Ma, aku nih sudah mulai Dulu memang sibuk." anak-anak kan melarang ya, kalau dulu anak-anak nggak kepengen aku. Tapi pas udah umur segini memang, "Kita nggak pernah larang kamu loh," dia gitu. Mmm. Tapi Oh. masalahnya memang orang-orang belum ketemu orang yang misalnya papasan kadang-kadang kalau kita pergi keluar atau kemana gitu, sekali-sekali lucu kali ya kalau ketemu orang gitu, misalnya pas kita lagi liburan gitu, ketemu apa enggak tuh nggak ketemu juga. Tapi Mau sekarang di Mekah segitu berjuta-juta umat juga nggak ada ketemu. masih kalau sholat gitu Mbak, Heeh. ada gitu minta jodoh sama Allah? Mmm, iya ya mungkin aku nggak. Karena emang nggak Emang bisa. Mbak nggak pernah minta? Kayak misalnya, "Ya Allah datangkanlah pasangan hidup di masa tuaku," gitu nggak pernah Mbak minta sama Allah? Aku belum ada doa, Jodoh? mungkin dulu pernah ada tapi terus kayaknya aku lebih banyak doa itu buat anak-anak ya kayaknya ya. Mmm. Oh. Kebanyakan kalau aku minta sehat ya, sehat, terus dimudahin dilancarin apa yang aku lakuin. Terus selanjutnya itu kayaknya doanya anak-anak mama, anak-anak tuh kayaknya lebih banyakan mereka. Nah, Lebih banyak Heeh, mikirin jadi orang. jadi saking sibuk ngurusin anak, diri sendiri jadi nomor Ya makanya kesekian. kesekian menjadi kayak sekarang itu lebih kayak, oh iya ya baru banyak ngomong tuh terima kasih ke badanku, aku nikmatin rumahku itu baru Ya. di saat ya udah menua begini kadang aku duduk gitu karena aku terlalu satset di waktu itu ya. Ya. Kayak kamu gini apa segala macam, aku pun demikian sebetulnya. Ya. Aslinya satset ngapa-ngapain. Ya. Sekarang itu lagi belajar untuk ngendorin dikit supaya aku bisa present ada di sini, badanku di sini, ya aku mikirnya di sini. Ya. Kalau dulu di sini otaknya udah ke mana-mana. Kalau belajar untuk, oh iya gue lagi minum kopi, nyoba minum kopi. Bisa kalau sekarang tuh punya waktu dengan secangkir kopi Ya rileks. dengan itu pernah aku sampai nanya, ada sepupuku gitu ngerokok. "Itu kamu ngerokok gitu terus mikir apa?" Aku tuh saking Heeh, pengennya saking gitu, pengen tahu, saking pengen tahu enak. Nggak mikir apa-apa Mbak, kosong aja gitu? santai aja. "Oh enak banget ya, gimana ya caranya?" Sampai nanya gitu, Slow. "Gimana ya caranya ya?" Slow gitu atau ya slow, ternyata itu memang harus dipelajarin dengan apa, oh kita mundurin pelan-pelan, kita coba semuanya pelan-pelan bahwa, oh ya ini lagi bikin kopi, kopinya ini sambil atau bikin roti apa segala, terus duduk minum kopi dan kamu baru tahu rasanya kopi itu jauh lebih enak sekarang dibandingkan yang kemarin-marin. Makanya kayak gue tuh ya, kayak misalnya kita makan aja tuh duduk kan paling nggak ada lebih dari setengah jam Mbak. Karena kamu maunya cepet-cepet kan? Cepet-cepet Kan harus pindah langsung ini ini. lagi gitu. One day coba kamu misalnya cobalah, pas kamu liburan, coba liburan doang. Coba kamu nikmatin sebangunmu atau seenaknya kamu, coba kamu duduk nikmatin kopi gitu. Mungkin baru kamu ngerasain tuh kopi enak banget hari itu. Jadi kalau seorang Yuni Shara itu sekarang dalam 1 hari, waktu buat dirinya Mbak Yuni sendiri itu juga Aku harus morning, aku punya rutinitas pagi yang memang aku nikmatin betul-betul. Pagi-pagi itu aku bisa, bisa ngomong terima kasih ke semuanya yang ada di rumahku. Di rumahku itu artinya Pokoknya. mulai pohon, tanah, rumah, semuanya lah pokoknya. Terus udah gitu, ya itu. Mbak ini bener nggak? Coba bener ini contoh ya. Misalnya ini pohon. Ini contoh ya Mbak, ini pohon. Ini gue dengar dari orang. Ini pohon. Terus tahu-tahu Mbak lewat pohonnya mati. Lo ajak ngomong, kamu kenapa mati sayang? Ayo semangat lagi, aku siram ya. Gitu benar gitu? Hmm. Oh giling ya. Memang awalnya Bener dibilang gitu? kayak orang gila. Awal-awal itu zaman Covid itu kan kayak dibilang kayak orang gila, kita ngomong sendiri sama tanaman, "Ayo kamu dong yang subur ya. Ini nggak usah gitu, aku buka ini, apa, talang, bunga talang." Aku ngajak anak ponakan kecil-kecil tuh, "Ayo coba nanam Bla, coba nanam." Bilang dong, "Cepet tumbuh ya, cepet tumbuh." Sekarang udah cuman berapa hari, Oh. punya kembang sepatu baru nanam, "Yang betah ya di sini ya, cepet tumbuh ya." Besoknya udah tumbuh Tapi bunga. sama kayak mamaku Mbak. Mamaku tuh rumahnya udah kayak kebun raya Bogor. Semuanya kayak di rumah lu udah gitu persis. Enjoy Persis. kan, dia enjoy dengan itu. Jadi kita itu nggak bisa ngeremehin hal-hal yang itu, karena kesenangan itu yang membawa energi dia. Mungkin mama perasaannya lebih tajam karena dia sering berhubungan dengan Tahu alam. nggak, mama tuh ngomong gini, tahu nggak kenapa mama tuh suka ngurus tanaman kayak gini?
Aku nggak tahu. Karena nanti kalau mama di akhirat, amalan mama kurang, pohon-pohon ini tuh juga ngedoain mama. Jadi pohon-pohon ini yang cerita sama Allah, aku dirawat loh sama Bu Erna. Bu Erna sayang loh sama aku gitu. Kamu tahu Jadi kaca-kaca gitu. iya, karena jadi aku nginget. Jadi makanya aku tuh kalau di butik, Heeh. aku bayar OB. OB itu aku kasih tugas untuk ngejaga pohon. Dan dia nggak ngelakuin ini, aku akan bilang lo dosa loh. Karena sudah Karena dikasih ini tugas tugas itu. lo, pohon ini sampai mati, nanti pohon ini akan bersaksi bahwa dia nggak lo rawat. Dan aku kayak ngerasa kayak gitu juga, misalnya aku nggak nyiram tuh kayak ada kurang. Jadi si yang dijaga rumah itu kayak dia sisain untuk memang aku nyiram. Misalnya dia ngapain sapu, tapi tanaman itu didiemin karena emang itu tempatnya buat aku. Jadi waktu Mbak nanam-nanam pohon itu tuh pakai ini nggak? Pakai istilahnya yang nata Itu sebenarnya iya itu ditata. apa ada ini tancelep gitu. Awalnya sih ditata-tata gitu apa segala macam, tapi lama-lama pas ini apa sih kurang, kayaknya ini geser ke sini, ini geser ke situ deh. Lama-lama ya menjadi hidup aja. Terus yang sekarang aku punya pohon kongkrembet gini, lucu. Aku dulu kan ngayal pengen rumahku dikelilingin bener-bener temboknya tuh ada Tanaman, ijo-ijo ya. tanaman itu. Rumahnya siapa aku capture gitu. Kalau di Pinterest ada apa itu emang aku simpen gitu gambarnya. Itu sekarang aku dibikinin tuh pakai kawat. Jadi Rambat. di lorong itu jadi ngerambat gitu. Ih cakep, aku senang. Aku belum Gitu pernah aja loh aku ke rumahmu. senang, gitu aja aku senang. Maksudnya Iya mah mungkin kalau orang-orang tua kan emang senengnya emang pohonan ya. Iya kan? Ya kan? Ala-ala di jungle ya kan? ini enggak jungle tapi gimana ya, emang pohon rambat tuh seneng gitu. Seneng. Ya dari dulu ngayalnya gitu. Tapi biasanya nih Mbak, kalau yang udah sering melihara pohon-pohon kayak gitu kan orangnya jarang marah nih. Kalau Mbak Yuni sendiri masih suka marah-marah gitu nggak sih? Marah. Soalnya tenang banget kelihatannya kayak. Nah, kalau marah kalau nggak ada sebab kenapa mesti marah gitu. Kalau Yunisara itu lebih ke suka marah apa ngomel? Aku kasih tahu sih sebenarnya. Lebih ngasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya beres, jadi yang penting gini nih, yang penting kerjaan lo beres, aku aman. Oh, nggak perlu. Sesuai job desk. Oh, tenang. Gue kasih waktu, gue minum. Iya. Gue gak mau keburu-buru. Rasanya Kenapa apa lo? tuh? Ya air aja biasa. Lo mau apa rasanya? Iya kan? Tapi dia akan coba, percaya deh nanti dia akan coba ngerasain itu. Karena yang, iya gak sih mama intuisinya lebih tajam dong. Iya sih. Iya kan dia sering gaul sama alam. Jadi mak gue tuh emang bener gaul sama alam. Dia tuh kayak ke rumah orang yang gak ada pohonnya, dia bisa ngoceh gini. Aduh. Gimana sih nih orang bisa rumah gak ada pohonnya, gak ada apa gitu. Jadi kayak semua orang harus sama dia. Terus kan grounding ya, aku Ya. tuh belajar grounding itu udah ya 5 tahun inilah grounding itu. Jadi kalau misalnya aku dengar apa yang gak enak itu, kita ngedrain misalnya, kayaknya kelelahan sendiri hanya karena misalnya di mall terlalu rame. Atau habis denger orang ngomongin gosip melulu apa segala macam. Capek ya Mbak? Langsung lepas sendal atau sepatu langsung ke injak tanah. Injek tanah deh ya. Biar energi Sadar negatifnya turun. Ya. Coba pelajarin di YouTube deh. Ada grounding itu apa, dia banyak nyembuhin penyakit sakit dan lain-lain. Ini sambil kita nginjek tanah, paling enak itu sambil ngemil Mbak Yuni. Nah, Mana dong ngemilnya? Nah, ini kalau Mbak Yuni mau Oh, boleh. ini. Oke, ini pegang. Bayangin kita makan ini sambil kita nginjek tanah. bener. Oke, Ini nggak ada paham? kopinya ya. Ya, kopi sabar ya sis. Oke. Lihat dong, sebelum kita nginjek tanah harus lihat dulu, nggak boleh sembarangan asal pegang aja yang ada di tangan. Ya, ini namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Wow. Oke. Main ini ya. Benar. Ini itu adalah salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Kita buka ya Mbak Yuni. Aku udah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini matcha endul banget. Aku minta ya Kak. Ini lebih enak dari yang kemarin-kemarin. Yang kemarin apa yo? Nggak dikasih lagi dong ntar. Sama ini juga, tapi ini kayaknya lebih enak karena kita menikmati. Iya, lu ada waktu. Ya Iya. banyak banget waktu. Lu ada waktu. Gimana rasanya tuh lu gimana coba? Crunchy pastinya. Ya, Sensasinya ada. Udah pasti. Vanilanya ada. Betul, karena ini sensasi rasanya tuh enak banget. Tunggu. Oke. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila,
karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Nah, Ini temanya hari ini ketenangan. Ketenangan, benar. selain ini rasanya yang enak, si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini juga cocok banget untuk jadi teman sarapan yang anti ribet. Ya, Dan oke bisa dimakan di mana aja. Jadi customer jangan lupa untuk bawa selalu di rumah, di mobil, di tas, di benar. motor. Jadi kalau mau makan tinggal ambil. Jangan Ini sampai benar perut loh. itu Kosong. kosong. Ya, betul. Betul. Tapi Makanya bener loh. enak. Ini nggak maksudku dibawa gini aja paling nggak nyelamatin Nyelamatin, perut. kadang kan suka sakit lembong kan. Bukan gitu juga. Atau Sama lembong. misalnya makeup apa misalnya udah nggak sempat lagi. Punya waktu sebentar. Bukan lagi ya. Makanya nih ya, pokoknya ingat terus mau lagi syuting, lagi kerja, lagi di jalan, lagi di mobil ya kan. Waduh. Ini pas banget buat nemenin kalian sambil Dia ngopi bikin atau peanut nggak ngeteh. ya? Apa? Dia bikin peanut juga nggak ya? Kebetulan baru ini aja nih. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Oh. Ya. Mbak, Kenangan ini. benar, enak kan? Enjoy kan? Mbak, aku mau ngobrol ya, mungkin ini belum banyak dibahas ya. Sejak kapan Mbak kepikiran bikin taman bermain anak-anak atau TK yang di Malang itu? Awal mulanya tuh gimana? Kalau TK-nya sendiri sudah ulang tahun ke-22 tahun. Oke, jadi TK-nya tuh udah ada. TK itu waktu itu berawal dari garasi, terus udah gitu pindah ke kayak balai PKK lah di Oke. Batu. Kebetulan aku sama anak-anak lagi ke Batu. Aktilas pas pamit sekolahnya itu, terus aku bilang ada Bu Anggun, anaknya guruku, dia yang ngajar di situ, dia yang punya itu. Terus dia bilang, ini sekolah kita tak bubarno katanya. Aku bilang, hah mau dibubarin maksudnya gimana? Iya plafon udah mau jatuh itu, ini udah besok nggak ada. Mbak jangan mbak, aku tak cari kontrakan sebentar. Jadi sebelum aku pulang tuh cari kontrakan, udah gitu nyewa rumah itu terjadi. Terus berapa tahun gitu kita ngontrak, anak-anak itu terus sekolah. Aku berangsur beresin itu apa segala macam. Kita lumayan lama di kontrakan itu. Sampai di setiap upacara aku selalu berdoa semoga kita upacara selanjutnya bisa di gedung sendiri. Itu ke 11 tahun aku berdoa begitu. Aku baru bisa beli gedung sendiri. Jadi Mbak Mbak wakafkan kan sekolah itu buat yayasan sekolah itu? Bukan wakafkan, memang aku in charge di situ, memang betul-betul aku menjadi pembinanya di sekolah itu. Jadi mulai dari sekolah yang harganya itu waktu itu Rp2.500, itu sebenarnya ini ya, itu sebenarnya juga kayak sekolah buat anak-anak yang tidak kurang mampu. Terus juga sebenarnya juga banyak juga sih yang nggak bayar, tapi gini loh, kencing aja bayar gitu, untuk belajar untuk tanggung jawab gitu. Ya. Itu bertahun-tahun kita begitu. Banyak dulu memang berita yang memang memberitakan, oh ada yang bayarnya pakai sayur, pakai buah, apa segala macam. Memang betul gitu. Tapi pas semenjak punya gedung, membangunnya itu juga sekolah saya bukan sekolah yang asal. Kita punya gedung yang memang kualitasnya baik, terus semuanya baik, terus guru-gurunya juga sarjana PAUD. Terus ada beberapa guru yang juga lembaga sekolah kan kami sekolahkan untuk jadi sarjana PAUD. Jadi lama-lama menjadi sekolah kayak sekolah favorit gitu. Muridku sekarang itu udah 200 lebih dan anak-anak sekarang itu sudah. Jadi aku sendiri sudah merayakan 18 tahun sekolah yang aku in charge di situ sudah 18 tahun. Kayak 17 Agustusan ini nanti aku mesti pulang. Karena mimpin upacara. Jadi kalau kelas di situ tuh kelas berapa sampai kelas berapa? Jadi mulai toddler, TKA, TKB sama daycare. Oh, jadi mereka tuh benar-benar abis itu baru ke SD gitu. Jadi ya? SD aku belum. Mereka pengen aku punya SD, kayaknya concern di situ karena lebih anak-anak ini kan lebih supaya anak-anak tuh sadar sekolah dan menyenangi sekolah itu kan bukan yang gampang ya. Kan dipaksa-paksa kan. Sekolah kita awalnya dulu masuk boleh, enggak boleh, silakan aja. Tapi lama-lama kecintaan dengan sekolah kita karena aku menerapkan bermain dan belajar. Ya. Jadi kayak ada Merdeka Belajar, kita udah jauh-jauh hari itu nerapin itu. Sekolah kita kayak sekolah Bukasur gitu.
Jadi anak-anak tuh tanpa disadarin mereka main, tapi sebenarnya mereka lagi belajar Belajar, berwarna, ya, belajar ya, ya. menghitung Tapi dan ada Mbak bikin kurikulum ada juga di kurikulum situ. tetap, kita ikutin, semua dari pusat semuanya. Ya. Tapi anak-anak itu cenderung kreatif dan senang sekolah sampai waktunya lulus tuh ada yang ngebond setahun lagi karena nggak mau lulus. Itu juga pengen itu juga ngerasain di situ. terjadi. Terus aku juga punya psikolog juga ya di sekolah. Jadi kalau anak-anak yang tantrum dan segala macam, ada yang berkebutuhan khusus juga ada. Jadi sekolah kami sih lengkap sih. Dan kalau kayak gitu tuh pemerintah ikut andil support nggak dengan apa yang Mbak buat? Kalau pemerintah tuh support ada meminjamkan guru, ada 2 guru. Ah, Guru ada 2 dari pemerintah. oke. Apa nama sekolahnya Mbak? Cahaya Permata Abadi. Cahaya Permata Abadi di Malang ya? Awalnya sebenarnya Permata Abadi, cuman pas lagi di Mekah itu kayak Kok kayaknya harus tambah ada cahaya ya? aku tambahin cahaya. Kayak ini dong lukisan ini ada cahaya. Cahaya. Cahaya Permata Abadi indah cahaya di bumi haji. setiap hari. Mbak kan udah nggak muda lagi, Udah tuh ya ya kan? tua. Mbak udah nggak muda lagi. Apa sih yang saat ini menjadi prioritas hidup seorang Yuni Syara? Prioritas, lebih memperhatikan diri sendiri. Terus kalau masalah ketuhanan itu buatku adalah pribadi, sangat Ya. pribadi yang, nggak harus di-share juga, boleh di-share, enggak juga nggak apa-apa, tapi saya lebih senang itu menjadi hal yang pribadi gitu untuk masalah itu. Terus doa full untuk anak-anakku semoga tetap ya tetap berjalan. Terus keinginan-keinginan, sebenarnya keinginan-keinginan yang nggak dipaksain, yang memang tumbuh, yang memang memang diciptakan. Kita kan kalau misalnya pengen ada di industri itu kita harus menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu yang kemarin kayak konser 3553 itu adalah sebenarnya aku pengen merubah stigma nostalgia itu menjadi hal yang jadul. Ya, jadi konser yang fun. Konser yang benar-benar bahwa ini barang-barang tua atau orang nostalgia itu orang bilang tua. Tapi bisa kok disajikan dengan baik karena kita lihat konser Frank Sinatra apa segala macam tuh keren gitu di luar. Kalau di sini bisa dibuat gitu. Ya. Gitu. Jadi orang-orang yang karena yang punya uang juga orang-orang yang Ya. nggak ada tempatnya Konser untuk nonton. Konser yang ditonton ringan ya, orang nontonnya nggak capek tapi nggak ngantuk. Nggak tapi capek, nggak ringan. nonton. Mereka sebenarnya gini nih, sebenarnya kayak misalnya Yuni Syara tuh ngiringin penonton bernostalgia. Ya. Jadi mereka punya setiap nyanyi, oh iya ya. Jadi mereka punya cerita-cerita yang ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Itu aku yang ngiringin mereka. Jadi Dengan ada lagunya. dan enaknya tuh bener-bener singelong, Pam. Jadi abis lagu ini, iya loh lagu Abis ini ini lagi, lagu ini lagu lagi. ini lagi, lagu Makanya ini. pas kemarin pas Huru-Hara itu kok ada lagu-lagu yang nggak dinyanyiin. Nah ternyata memang Ternyata waktunya itu memang harus jam 9 harus selesai. kelar. Oke. Ada lagu sepi, ada Ya. lagu itu. Nah aku pernah dengar di satu acara rahasia hidup rukun Krisdayanti dan Yuni Syara itu karena tidak ada uang warisan. Tidak ada harta warisan. Makanya nggak ada keributan. Nggak, sebenarnya nggak gitu juga. Ada warisan juga kita hampir nggak pernah ribut sama sekali. Ya. Tapi nggak. Terus kita tuh lucu. Pagi aja dia udah telepon ya. Ini Yunet ini apa segala macam gitu. Jadi kita terus kalau ngumpul sama mama nih kalau hari Minggu, pasti mama tuh paling seneng adalah anak-anak perempuan ini ngumpul dan kita tuh akan cerita masa lalu. Oh gitu. Iya, kita akan cerita masa lalu. Dulu mama gini apa segala macam. Iya ma ini ingat apa segala macam. Dan kita ya gitulah ngegriung masa lalu. Terus udah gitu kita nanti gimana ya gitu. Kalau kita semakin tua ini gimana. Gitu. Jadi mamaku seneng banget untuk kita berempat ngobrol itu. Jadi kayak ya sampai sekarang tidak ada alasan untuk kita menjadi nggak rukun. Ya. Jadi minggu ini di rumah Mimi, minggu ini di rumah Mbak. Enggak, Mbak selalu Yuni. Yanti pengennya di rumah dia. Males mama dibawa-bawa. Ya, kan ntar mama baru ke rumah, Net, mama nyokap jangan lama-lama loh. Dipulangin lagi Yanti gitu. memang dari dulu memang yang penting ada mama. Walaupun nggak diapain, pokoknya yang penting lihat mama. Mbak, maaf nih, mama tuh stroke udah berapa lama ya? Udah 18 tahun seusia aku bercerai. 18 tahun ya. Mm. Tapi mama saat ini juga Jadi dilihat mama tuh sehat-sehat aja. sehat, tapi sulit bicara. Jadi kalau misalnya ngomong gini sebenarnya kita yang ngomong, mama ini, mama itu, mama ini, iya gitu. Ingat, apalagi duit ya. Mama masih perlu duit? Oh, setiap bulan kan transfer tetap. Oh masih? Aku tetap transfer. Terus ngapain? Buat apa mama?
dia bisa beliin cucu-cucunya baju, Oh. terus apalagi kalau ada yang ulang tahun dia sibuk ke mall, dia cari kado. Tapi nggak apa-apa berarti itu masih sehat ya? Masya Allah, iya, mama masih begitu banget. Kalau kita mau nyanyi konser, udah pesen baju sedewel. Dia udah mikirin baju, Baju dia udah mau mikirin baju, cantik, dia mau jam apa. 7 pagi dia udah neces mandi dengan lipstik merahnya itu. Tapi itu doa ini ya bener-bener dukun utama ya. Oh iya, Kelanggengan karir sampai hari ini. iya. Kalau mama itu gimana pun juga, aku cuman kalau misalnya lagi pernah ada kalanya kita, aduh gitu ya capek. Aku cuman, "Ma doain ya udah, ke kakinya aja udah." Hmm. Aku yakin nanti mamaku pasti mendoakan kita anak-anaknya lebih dari yang kita tahu gitu. Ya. Mendoakan lebih dari pasti hal-hal yang baik yang didoain. Pasti. Oh, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Mbak, aku pengen dong Mbak ngomong sama buat mama. Doain apa buat mama? Mana? Mama. Mamaku kan nggak nonton. Ntar aku paksa aku kasih link. Kasih linknya. Oh one day kalau misalnya aku nggak ada, mungkin suatu saat ini akan ada kamu punya dokumen ini. Jadi buat mama yang jelas terima kasih mama karena tangguhnya Yuni itu dari mama. Yuni itu bisa maku, bisa ngechat, bisa naik-naik, tapi nggak sampai kayak mama naik genteng ya gitu. Mamaku gitu. Jadi ada keputusan-keputusan yang bisa dilakuin, lugas, saklek, itu Yuni itu dari mama. Jadi doanya mama juga sebenarnya yang ngiringin langkahnya aku. Mama selalu sehat, terus sabar. Ada nggak lagu favorit mama yang Mbak Yuni pengen nyanyiin? Kita selalu nyanyiin itu lagunya, kita konser makanya aku paksain Yanti nyanyi Widuri itu karena salah satu lagu kesukaan mama, papa dan mama. Widuri, elok bagai lukisan. Oh sayang, ketinggian soalnya. Jadi memang kita sebagai anak, kita terkadang suka egonya ngerasa kuat, ngerasa sukses, Yang lucu ngerasa mampu. kayak Yanti misalnya lagi waktu itu Yanti pernah ada kalanya gitu kayak misalnya Yanti ini mamaku yang lemah. Sedih banget mikirin anaknya. Lihat anaknya dimaki-maki orang gitu ya. Ya, pada waktu itu. Iya, misalnya dilihat dia kan dia yang sedih ya. Karena dia semakin dilarang nonton TV, semakin dia ke dapur cari TV, Cari TV ya. untuk nonton. Tapi pada saat Yanti pas dia gitu, dia mendadak menjadi energinya tumbuh terus nggak apa-apa. Dia nggak ada air mata, nggak ada apa. Masya Allah. Dia yang gitu. Tapi semua badai alhamdulillah sekarang udah benar-benar Kalau enak, ngejalaninnya enak semuanya. Mbak, amin ya. amin amin semuanya itu jadi hidup itu antara enak dan gak enak, enak dan gak enak, enak gak enak. Jadi memang udah dijalanin, emang hidup itu demikian. Kita belajar hidup seumur hidup. Ya. Jadi ya akan terus begitu sampai kita selesai itu akan belajar terus. Customer kita beri tepuk tangan untuk Yuni Syara. Terima kasih sudah hadir ke Butik Matur Haji nuwun. Igun. Makasih. Ya, jangan males-males bikin konser lagi. Nah abis ini Pokoknya, oke. iya abis ini tenang, kota ada- apa kita? Aduh dong. Terima kasih, sehat semuanya Terima Mbak Yuni. kasih, Salam buat sukses. keluarga. Lancar. Insya Allah kita selalu saling ngedukung. Amin, ya Allah. Kamu ada apa, ada aku ada apa, kamu ada Oh, juga. emang iya tebel tangannya pantesan. Tebel, pundi-pundi. Pantesan ini, pantesan. Pundi-pundi, widuri. Ini dapat dutanya nih gampang banget, Masya Allah. Tebel banget tangannya. beneran. Masya Ini Allah. tangannya tebel apa yang lain ya kan? Ya. Iya. Terima kasih ya customer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.